Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Susi Nopalina dari SMA 2 Kota Jambi. Ayo kita belajar APBN dengan cara kenali uang kita dan kawal uang kita. Untuk mengenal uang kita yang dikelola oleh negara, kita harus paham dulu apa itu APBN, dari mana sumber penerimaannya, dan untuk apa uang yang dibelanjakan oleh negara. Jika memungkinkan adanya pembiayaan, kita harus peduli dari mana sumber pembiayaan itu untuk pembangunan. Indikator pencapaian kompetensi yang kita akan pelajari adalah mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Suatu negara dalam mengelola keuangan perlu suatu perencanaan yang matang. Nah, perencanaan yang matang ini tertuang dalam RAPBN. RAPBN tiap tahun akan disahkan dan resmi diundangkan menjadi Undang-Undang APBN tahun anggaran tersebut. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas dan mensepakati anggaran pendapatan belanja pada tahun yang dianggarkan bersama mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Struktur APBN sejak tahun 2000 sampai sekarang tertuang dalam postur yang disebut dengan I-account. Postur APBN dalam bentuk I-account ini memungkinkan defisit anggaran. Defisit anggaran tercermin secara eksplisit. Defisit ini dapat ditutupi dengan cara pembiayaan dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita bahas satu-satu ya. Penerimaan menurut Undang-Undang tahun 2003, penerimaan ini adalah semua penerimaan yang berasal dari perpajakan, bukan pajak, serta hibah dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, penerimaan ini kita harus tahu dulu berapa dan di mana kita mendapatkannya. Penerimaan perpajakan dari dalam negeri dan dari perdagangan internasional. Kita lihat dari dalam negeri. Di sini kita berasal dari PPH. Pajak penghasilan, PPN, PBB, PPNPB, penjualan atas barang mewah, cukai, dan pajak lainnya. Kalau pendapatan pajak yang berasal dari perdagangan internasional, itu berasal dari bea masuk dan bea keluar. Penerimaan negara yang bukan dari pajak, kita dapatnya dari sumber daya alam, dari kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum. Kita bahas satu-satu pendapatan sumber daya alam. Dari mana kita dapatnya? Sumber daya alam ini berasal dari pendapatan minyak bumi dan gas bumi. Yang kedua adalah sumber daya non-migas. Kalau ini dari migas, kalau ini dari non-migas. Pertama dari pertambangan, mineral dan batu bara, kehutanan, perikanan, dan pendapatan panas bumi. Itulah penerimaan yang kita terima. Sekarang dari penerimaan tersebut, pemerintah akan membelanjakan uangnya apa saja dalam APBN. Yang pertama, belanja pemerintah pusat dan transfer daerah atau dana desa. Kita bahas satu-satu ya. Belanja pemerintah pusat itu ada 3 menurut organisasi, menurut fungsi dan jenisnya. Yang menurut organisasi adalah mengelompokkan belanja menurut alokasi kementerian, lembaga sesuai dengan program rencana kerja pemerintah yang akan dijalankan. Sedangkan menurut fungsinya, itu belanja pemerintah pusat dilihat dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, dan fungsi pendidikan, serta perlindungan sosial. Kita lihat lagi, belanja pemerintah pusat dari segi yang ketiganya adalah jenis. Di sini ada belanja pegawai. Nah, di sini pegawai ini adalah seperti saya, PNS, guru. Belanja barang, belanja modal. Di sini ada pembayaran bunga utang. Subsidi
dikeluarkan apa saja untuk energi dan non-energi. Kalau energi, subsidi ini dalam bentuk BBM, LPG, dan BBM, serta listrik. Kalau non-energi, pangan, pupuk, benih. Nah, ada perusahaan yang sifatnya untuk kesejahteraan umum, misalnya PT KAI, PT Pelni, dan LKBN Antara. Kredit program dan subsidi pajak atau pajak DTP. Kita kembali lagi belanja pemerintah pusat dari jenisnya adalah belanja hibah. Kalau kita ada belanja hibah itu tidak kembali lagi kepada kita, artinya kita memberikan kepada pihak lain, dan bantuan sosial serta belanja-belanja yang tidak termasuk di dalam belanja sebelumnya. Yang kedua adalah transfer ke daerah. Apa saja menjadi transfer ke daerah dari pusat, yaitu dana perimbangan. Sini ada bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini kita bagi lagi dari dana otonomi khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat serta Aceh. Ada tambahan infrastruktur, ini diprioritaskan adalah daerah Indonesia Timur, Papua, dan Papua Barat. Dana penyesuaian pengeluaran ini dialokasikan untuk daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Transfer ke daerah lainnya adalah dana keistimewaan daerah Yogyakarta. Ini selalu ada ya. Dana transfer lainnya yaitu di sini ada tunjangan profesi guru. Wow, saya menikmatin ini. Bantuan operasional sekolah. Anak-anak sekolah sudah merasakannya. Dana tambahan penghasilan guru PNSD untuk daerah, dana intensif daerah, dana proyek pemerintah daerah, dan desentralisasi. Dan yang terakhir, belanja apa saja, yaitu transfer daerah, dana desa. Dana desa ini yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, dari penerimaan dan pembelanjaan tadi, seandainya penerimaannya lebih besar daripada pengeluaran atau belanja negara, maka negara akan mengalami anggaran defisit. Anggaran defisit terjadi jika penerimaan lebih kecil daripada belanja. Untuk menutupin defisit anggaran tersebut, adanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terbagi, sumber pembiayaan ada dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri itu berasal dari perbankan dalam negeri, dan non-perbankan kita dapat dari hasil pengelolaan aset, surat berharga yang dijual oleh negara, pinjaman dalam negeri, dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan. Kalau kita dapat pembiayaan dari luar negeri, berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Yang kedua adalah penerusan pinjaman. Kita nambah lagi ya pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri dari jatuh tempo dan moratorium. Inilah pembahasan kita tentang APBN. Setelah ini kita tahu apa saja penerimaan yang diterima oleh negara dan uang kita dibelanjakan oleh negara apa saja, serta pembiayaannya dari mana saja. Semoga dengan pengetahuan ini kita mengenal uang kita dan kawal uang kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.